di dalam final project ada yang namanya references. References itu bahasa Indonesianya daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini diambil kalau sekiranya Anda mencatut atau mengambil kalimat dari buku orang lain. Otomatis Anda harus mencantumkan dari mana buku itu berada. Ya. Nah, untuk mencantumkan daftar pustaka, biasanya caranya seperti ini. Ya, saya memiliki aturan main. Sebenarnya ini nggak terlalu. Aturan mainnya pertama, Anda harus menuliskan nama lengkap. Misalkan nama lengkapnya adalah Andrew Lever. Misalkan Lever, misalkan ya. Nah, kalau misalkan penulisnya ada 2, Anda pakai koma di sini. Koma siapa? Yang kedua. Misalkan John Gates, misalkan. Kalau ada penulisnya ya. Tergantung lihat halaman muka buku itu. Halaman muka buku itu biasanya mencantumkan penulisnya, ya. Kalau misalkan ada 3, tulis 3. Misalkan saya gunakan Stephen, misalkan Stephen Seagal, misalkan. Nah, ada 3. Nah, jadi cara menuliskannya koma, tulis saja nama lengkapnya siapa. Oke. Kemudian setelah koma, titik. Ya, titik, kemudian tahun 2001 misalkan. Lihat, di buku itu di halaman depan kemungkinan tahun nggak ditulis. Biasanya ada di halaman paling pertama. Di situ tertera tahun berapa buku itu ditulis. Anda cari aja published. Published-nya itu kapan? Biasanya penulisan tahun itu ditulisnya biasanya begini nih. Publish biasanya ditulisnya begini. Nah, pakai kayak gitu. 2011. Nah, kalau misalkan yang Anda lihat seperti ini, maka Anda harus menulis 2011. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah judul buku itu. Anda tulis judul bukunya itu apa. Ya. Berarti judul bukunya itu apa. Kemudian yang berikutnya adalah edisi. Biasanya buku itu edisi atau terbitan keberapa? Ada di halaman muka atau di halaman pertama. Misalkan terbitan kelima, 5th edition. Ya. Kemudian siapa yang mencetak buku itu? Biasanya ini juga tertera di halaman paling depan di cover. Ya, Anda harus cek. Kalau misalkan published by John Wiley and Son, mestinya seperti ini. John Wiley and Son Incorporated. Nah ini kan seperti itu. Kemudian titik lagi. Ingat, persambungan antara satu dengan yang lain itu harus pakai titik. Kemudian yang terakhir dia dipublish di mana? Di New York. Ada tulis titik New York. Biasanya untuk daftar pustaka itu dibuatnya kayak gini nih. Dibuatnya seperti ini. Blok, paragraf Anda bikin satu saja. Single. Ini 0. Nah, Anda bikin single seperti itu. Ya. Kemudian tata penulisannya itu biasanya di blok. Kemudian dibuat seperti ini. Nah, ini standar penulisan daftar pustaka. Nah, kayak gini biasanya. Jadi seperti ini penulisan daftar pustaka benar. Dan urutannya apa saja? Yang pertama adalah penulisnya. Jadi penulis, titik, tahun buku itu diterbitkan, titik, judul buku. Biasanya judul buku dicetak miring. Nah, ini kan kalau misalkan ini lulus nih, kamu cetak miring. Nah, gitu ya. Kemudian edisi, penerbit, kota diterbitkan. Jadi saya ulang, penulis,
tahun. Ingat, antara yang satu dengan yang lain harus pakai titik. Koma itu dipakai antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Kemudian judul buku, edisi, penerbit, kota. Penulis, tahun, judul buku, terbitan keberapa edisi, penerbit, kemudian terakhirlah kota. Nah, inilah yang disebut dengan references. Tapi ingat, kalau sekiranya Anda menulis references, berarti ada kalimat yang dicatut di atas. Ya, jangan sampai Anda nulis references, kalimatnya nggak ada yang dicatut di atas. Itu juga salah. Misalkan gini. Ini halaman 63 ya. Misalkan election of the last production is the regions of raw materials. Nah, bla bla sampai sini. Misalkan kalimat ini Anda catut dari sebuah buku. Artinya ini bukan kata-katamu sendiri. Maka otomatis Anda harus mencantumkan penulisnya. Gimana caranya? Cara mencantumkan penulisnya adalah setelah begini, ya, kurung buka. Nah, Anda tulisnya kayak gini. Ya, kurung tutup. Nih, caranya gini. Kalau dia nulisnya di belakang, nah, shift kurung tutup. Ini. Berarti kata-kata ini Anda ambil dari bukunya Andrew Lever tahun 2011. Tapi kalau misalkan, ini kalau penulisannya di belakang. Tapi bisa juga penulisannya di depan misalkan. Anda nulisnya gini, Andrew, kalau penulisannya di depan, Andrew, kurung buka, 2001, mention that. Gitu ya. Nah, kalau misalkan penulisannya di depan, cara nulisnya gini. Yang di dalam kurung adalah tahunnya saja. Tapi kalau misalkan penulisannya di belakang, menurut siapa? Menurut si Andrew Lever. Nah, cara nulisnya begini. Ingat, pada saat Anda menulis seperti ini, nanti di halaman references harus Anda cantumkan detailnya saja. Nah, detailnya. Nah, ini detailnya. Gitu. Jadi yang diacu di atas itu hanya nama dan tahunnya saja. Itu yang disebut dengan daftar pustaka. Jangan sampai Anda tulis daftar pustakanya di sini, pas saya cek di atas mana catutannya, nggak ada. Itu juga salah. Fungsi daftar pustaka adalah untuk menjelaskan Anda kamu nyatut dari mana gitu. Lalu bagaimana dengan website, Pak? Kalau website Anda cukup aja tuliskan dari www, misalkan Anda sumbernya dari mana? www.biennacenter.com. Oke. Kamu ngelihatnya tahun berapa? Misalkan kurung buka 2016. Udah, gitu aja. Tapi ingat, di atas itu harus ada tulisan. Misalkan ini diambil dari website www. Ada tulisannya gini. Kurung buka www. Gitu ya. Kurung buka www.biennacenter.com. Oke. Tahun 2011 misalkan. Nah, ini boleh. Berarti kamu nyatut kalimatnya di sini. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan references. Ya, berarti kalimat-kalimat yang Anda ambil dari tulisan orang lain, itu Anda harus tulis referensinya. Gitu, jangan sampai tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau misalkan dicari dari .com, Anda tulisan Wikipedia. Tapi kalau misalkan ada tahunnya, Pak. Tahun Anda masuk situnya berapa? Oh, waktu pas kita nyari di situnya. Gitu. Nah, kalau misalkan Anda ternyata di website itu ada penulisnya, yang nulis Andrew, yang dia tulis judulnya ini, diterbitkan di
sini. Di sini jangan ditulis penerbit. Kenapa? Karena Anda ambil dari website. Anda tulis ini www. gitu. Kalau sekiranya di website itu ada penulisnya. Oke, inilah standar untuk membuat daftar pustaka atau references gitu. Jadi untuk penerbitnya itu diganti dengan www. Iya, kalau sekiranya dicomot dari website. Oke, jadi kalau kata-kata orang Anda ambil, Anda harus cantumkan.